Thank you so much. Oh, thank you so much buat Daniel. Thank you so much buat Jason. Hedia yang baru pertama kali pelayanan. I'm so blessed guys. Ada Steve, ada Ken. Orang-orang yang setia banget dan wow, aku cukup kaget, oke, dengan hari ini kita sedang ada penambahan kursi di sini dan wow, full house guys. I'm so blessed. Alright. Welcome to Impactors, oke. This is your place, this is your home. Di sini adalah komunitas di mana kita percaya bahwa setiap anak-anak yang hadir di sini punya visi, yaitu menjadi love God and impact others. Kemanapun mereka pergi, mereka membawa kerajaan Allah. Karena kita percaya bahwa di luar sana banyak orang-orang yang sedang menderita, mereka nggak bisa menang di dalam Tuhan, mereka sedang struggle dalam kehidupan mereka, entah itu dalam relationship, entah itu dalam otoritas dengan keluarga, ataupun dalam sekolah mereka mungkin mereka banyak tekanan, mereka nggak bisa rest kayak kita yang ada di tempat ini, karena kita percaya bahwa Yesus adalah tempat kita rest, ya kan, oke? Dan yes, aku percaya bahwa setiap kalian di tempat ini, kalian punya purpose untuk bawa kerajaan Allah kemanapun kalian pergi, alright? And yes, teman-teman, bisakah kita, karena hari ini menurut gua kita harus mengucap syukur sama Tuhan sama-sama, bisakah kita tepuk tangan 10 detik, oke? Kita mau tepuk tangan buat Tuhan, oke? Siap? Oke? 3, 2, 1, come on, tepuk tangan buat Tuhan. Woo! Yes, come on. Belum. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,5, lebih keras lagi. 1. Oke, thank you so much guys. And yes, hari ini ada teman gue yang sangat luar biasa yang akan membawakan firman. Dia adalah Rivaldo Marcelino. Gila, gue cukup bersyukur. Kenapa? Karena dulu dia adalah anak yang cukup rebel, cukup nakal. But you know what? Waktu dia hadir di sini dan di dalam komunitas ini, dia bertumbuh menjadi pria yang dewasa. Dia bertumbuh menjadi pria yang cinta sama Tuhan. Mungkin teman-temannya dia kalau di luar sana, kalau kalian lihat, wah teman-temannya dia bisa ngelakuin sesuatu. Kalau hari Minggu mungkin gak ke gereja, ngelakuin something yang fun, tapi dia he choose untuk mau di gereja, dia mau untuk melayani kita semua. So, please welcome Rivaldo Marcelino. Come on guys. Alright, please. Thank you. Halo semua. Wow, penuh ya. Aku percaya semua teman-teman yang datang di sini bukan karena suatu kebetulan, tapi karena Tuhan yang memanggil semua teman-teman untuk datang di tempat ini. Berikan kemuliaan sekali lagi buat Tuhan. Oke, thank you Vincent. Thank you buat teman-teman yang sudah melayani. Oke, jadi kita akan melanjutkan tema kita di bulan ini tentang bermimpi series. Terus melanjut cerita dari Kak Patrick minggu lalu tentang Yusuf ya. Semua teman-teman di sini pasti pernah mendengar waktu masih Star Kids tentang kisah seorang Yusuf. Sebelum kita lanjut, ini next ini, oke. Kok wes next duluan, oke. Teman-teman pernah bermain ini? Ada yang nggak pernah main ini? Nggak pernah. Sungguhan, masa? Pasti semua teman-teman pernah main namanya roller coaster. Mainan yang paling menegangkan. Dimana kita akan start dari bawah, terus dibawa naik, habis di titik tinggi lagi, banting lagi ke bawah, sampai ya begitu. Kurang lebih, kenapa aku pakai gambar ini? Ini menggambarkan kehidupan dari Yusuf. Seperti yang sudah diceritakan minggu lalu oleh Kak Patrick, Yusuf itu dari keluarga di mana dia itu jadi anak kesayangan papanya. Dia sangat, ya maksudnya papanya itu anggapannya, bukan anggapan ya, papanya itu pilih kasih lah, lebih sayang sama Yusuf dibandingin saudara-saudaranya. Sampai dia mengalami proses dalam kehidupannya di mana dia dijual oleh saudara-saudaranya menjadi budak di Mesir. Terus nggak berhenti di situ, dipercaya untuk menjadi pengurus di rumah Potifar. Potifar itu kan kalau sekarang anggapannya di Indonesia ini menteri lah, menterinya Firaun. Sudah enak di situ kan semakin dekat, kemarin Kak Patrick bilang sudah semakin dekat sama mimpinya. Ya malah difitnah lagi sama istrinya Potifar. Dia jatuh lagi di titik yang paling rendah. Dia masuk ke penjara bersama dengan tahanan-tahanan lainnya. Tapi di penjara itu dia nggak berhenti maksudnya kayak mengeluh akan nasibnya dia. Ya udahlah, Tuhan udah
biarkan aku dibawa, ya aku bakal gini-gini aja, gak bakal dekat sama mimpi yang sudah Tuhan janjikan dalam hidupku. Tapi apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya, dia punya spirit of excellence. Dia nggak berhenti untuk melakukan segala sesuatu yang Tuhan percayakan dalam hidupnya dengan sebaik mungkin. Justru dia lebih giat. Saat di penjara itu, dia dipercaya oleh kepala penjara untuk melakukan tugas seorang kepala penjara. Dia take care sama tahanan-tahanan lainnya. Sampai ketemu sama juru minum dan juru roti sama juru anggur raja, juru minum raja. Terus kan dua orang bertolak belakang kan nasibnya. Satunya dihukum pancung, satunya diangkat oleh Raja Firaun. Dilupakan, kemudian dilupakan lagi, nggak diingat apa yang dia janjikan apa yang juru anggur raja itu janjikan kepadanya. Dia nggak ingat. 2 tahun dilupakan. Kan sebagai manusia wajar kalau lihat kehidupannya Yusuf itu kita merasa, wah dunia ini nggak adil ya. Seakan-akan kayak semua itu apes gitu terjadi dalam hidup. Tapi dia tetap percaya. Dia nggak berhenti untuk menerima nasibnya saja. Dia tahu kalau Tuhan yang pegang penuh kendali atas hidupnya. Dan Tuhan punya rencana yang besar dalam hidupnya. Dia malah tetap keep doing the best buat Tuhan. Aku sangat suka dengan cerita Yusuf ini karena sangat relate sama kehidupan kita, dimana ya kita pernah ada di titik di atas, titik hidupnya kita nyaman-nyaman aja, nggak ada satu ancaman, sampai Tuhan proses hidupnya kita jatuh di titik yang paling rendah. Kita nggak bisa, mungkin kita melihat orang-orang di sekitar kita nggak sayang sama kita, orang tua kita itu kenapa sekarang jadi musuhnya kita? Tapi di situ Tuhan sedang bentuk kehidupannya kita untuk melakukan perkara-perkara yang lebih besar lagi, seperti yang Tuhan kerjakan dalam kehidupannya Yusuf. Teman-teman, aku mau ajak teman-teman mungkin buka Alkitab sama-sama, karena kan kita ini ibadah, bukan cuma sekedar mendengarkan orang stand up, apa yang ngomong di depan itu, ya stand up yang melucut. Jadi aku mau ajak teman-teman buka di Kejadian 39. Buat teman-teman yang mungkin belum pernah mendengar cerita tentang Yusuf, yang mungkin, Kak, siapa sih Yusuf ini? Hari ini aku akan coba menjelaskan ke teman-teman, coba kita menggali tentang kehidupan Yusuf, dan mungkin agak sedikit loncat-loncat ya. Tapi aku harap teman-teman bisa sama-sama ngikutin, teman-teman sama-sama bisa benar-benar dapat apa sih yang Tuhan mau untuk teman-teman ini dapatkan. Oke, kita lihat di Kejadian 39. Sudah dapat semua? Yang sudah dapat angkat HP-nya di atas dan katakan yuh. Belum semuanya. Yuh. Oke, ini ada 23 ayat, kita baca. Aku mau menekankan di beberapa ayat aja ya. Kayaknya kalau aku baca semuanya gak cukup waktunya, tapi teman-teman bisa ikutin aku. Jadi singkat cerita, Yusuf kan di rumah Potifar, dia melakukan dengan baik apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupannya. Di situ dikatakan di ayat 2, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Oke, di situ dulu ya. Kita melihat bagaimana Tuhan itu menyertai Yusuf. Sampai waktu dia digoda oleh tante Potifar, di mana dalam kehidupannya kita itu sangat dekat juga, di mana pencobaan itu sering datang ke dalam kehidupannya kita, di mana kita itu diuji untuk tidak melakukan apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Tetapi Yusuf tidak berhenti untuk set his eyes buat melakukan apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Sampai di akhir dari pasal 37 ini, kalau teman-teman baca nanti, teman-teman bisa baca di rumah. Di situ dibilang, bahkan kepala penjara
tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf. Karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Ada suatu yang luar biasa di mana Tuhan yang bekerja atas kehidupan Yusuf. Aku yakin waktu melihat tentang kebenaran ini, bukan Yusufnya yang keren, tapi Tuhan yang berikan kekuatan ini kepada Yusuf melakukan segala perkara-perkara yang besar dalam hidupnya. Teman-teman, sebelum kita lanjut berikutnya, aku mau ajak teman-teman buat kita sepakat. Bener gak? Kalau segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupannya Yusuf itu bukan suatu kebetulan, tetapi ada campur tangan Tuhan yang bekerja secara luar biasa dalam kehidupannya. Sepakat? Oke, kita sepakat dulu ya. Baik. Nah, apa sih sebenarnya yang menjadi rahasia di balik kehidupan Yusuf? Kok bisa sampai dia itu disertai Tuhan sampai sedemikian rupa? Apa bukti penyertaan Tuhan dalam kehidupan Yusuf? Yaitu kita bisa lihat sama-sama, bolak-balik ditulis di dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau segala sesuatu yang dia kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Setiap orang yang mungkin gak kenal Tuhan, kita seperti yang kita tahu, bangsa Mesir itu bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Tapi mereka bisa bilang segala sesuatu yang disertai, apa yang dikerjakan oleh Yusuf disertai Tuhan. Kan berarti ada satu bekerja di atas rata-rata. Jadi kalau misalnya orang baik bekerja segini, Yusuf ini bekerja di atasnya rata-rata orang baik kerja itu. Jadi ada satu spirit yang luar biasa yang Yusuf lakukan. Sekarang aku mau tanya teman-teman, apa sih sebenarnya rahasia yang bikin Yusuf itu disertai Tuhan sedemikian rupa? Ada yang mau bantu jawab mungkin? Apa rahasianya kira-kira? Biasanya kan orang sukses kan selalu ngomong di depan, tips and trick buat jadi orang sukses. Nah, di balik keberhasilan Yusuf, di balik Yusuf bisa melakukan segala sesuatu, pasti ada yang luar biasa dalam kehidupan Yusuf. Ada yang tahu? Ada yang mau bantu jawab mungkin? Gak ada? Ayolah, aku mau. Masa aku sendiri yang ngomong? Ada yang mau bantu mungkin? Oke, Miguel. Oke, dia melakukan, ya tidak salah sih, dia melakukan yang terbaik untuk. Thank you Miguel, berikan tepuk tangan untuk Miguel yang sudah bantu menjawab. Terima kasih banyak, benar jawabannya, karena dia punya hati yang luar biasa. Dan selain itu, aku mau nambah aja, cuma mau nambah, benar apa yang dikatakan oleh. Kalau kenapa Yusuf itu disertai Tuhan sedemikian rupa? Karena dia menjaga covenant-nya dengan Tuhan. Kenapa kok bisa covenant-nya dengan Tuhan? Dia menerima janji Tuhan itu dengan sungguh-sungguh dan dia menghidupinya. Nah, berbicara soal covenant, waktu aku punya waktu sampai jam 12:15 maksimalnya. Oke. Berbicara soal covenant, waktu aku search tentang arti kata covenant itu, aku menemukan di dalam bahasa Indonesia itu terjemahannya artinya perjanjian. Aku latar belakang kuliah hukum, jadi aku mau cerita singkat aja buat teman-teman. Kalau bicara soal perjanjian itu, kekuatannya perjanjian itu seperti hukum buat orang-orang yang terikat dalam perjanjian itu. Jadi kalau teman-teman tahu kan semuanya pasti sudah belajar kewarganegaraan, hukumnya kita di Indonesia itu Undang-Undang Dasar, di bawahnya Undang-Undang Dasar ada hukum-hukum lainnya, UU ini, UU korupsi, UU ada macam-macam undang-undang. Tapi di dalam hukum sivil antara orang dengan orang, di mana aku sama Patrick misalnya, aku sama Patrick mau ngadain kerjasama. Apa sih yang jadi hukumnya aku sama Patrick? Aku sama Patrick kan nggak mungkin tunduk di bawah hukum agama atau hukum apa, kan nggak mungkin. Jadi aku sama Patrick melakukan kesepakatan atau perjanjian ini, melakukan kesepakatan dalam kerjasama, tunduk di bawah perjanjian yang kita buat, kesepakatan yang kita buat. Sama halnya waktu Yusuf taat benar-benar sama perjanjian yang Tuhan sudah kasih dalam hidup. Tuhan berjanji dalam hidupnya dan dia nggak cuma berhenti, oh ya Tuhan aku tahu aja, tapi dia benar-benar pegang janjinya Tuhan dalam hidupnya. Dia melakukan dengan sepenuh hatinya, dengan sungguh-sungguh seperti yang sudah Miguel bilang, apa yang Tuhan janjikan dalam hidupnya. Nah, hari ini aku juga mau share tentang apa yang aku
dapatkan waktu aku belajar tentang Yusuf ini, bahwa kunci dari menjaga covenant yang baik dengan Tuhan itu, kita bicara soal IPK. Buat teman-teman, mungkin teman-teman yang masih SMA sama SMP, mungkin apa sih Kak IPK itu? Buat teman-teman yang masih SMP SMA, teman-teman akan kenal kata IPK ini waktu teman-teman kuliah. Di sini teman-teman kuliah langsung ketawa semua karena mereka adalah pejuang-pejuang IPK di kampusnya mereka. Jadi kalau kita bicara soal IPK atau kepanjangannya, bukan ini ya, itu indeks prestasi kumulatif, di mana nilai raport lah anggapannya. Tapi kita hari ini mau lihat IPK tentang standar sorgawi yang Tuhan set dalam hidupnya kita. Jadi IPK adalah kepanjangan dari iman, pengharapan, dan kasih. Yusuf punya 3 nilai ini dalam kehidupannya, sehingga dia bisa benar-benar keep his covenant with God. Dia benar-benar bisa melakukan segala sesuatu yang Tuhan percayakan dalam hidupnya. Kita kupas satu-satu ya, kalau bicara soal iman. Nah, kalau teman-teman mau cari apa sih pengertian iman itu, apa yang Alkitab katakan tentang iman, teman-teman bisa lihat di Ibrani 11 ayat 1, tapi aku mau ajak teman-teman buat sedikit lompat ke depan ke Kejadian 37. Kejadian 37, di situ di ayat 5 sama 9 ngomong tentang Tuhan memberikan mimpi kepadanya. Dia tahu kalau mimpi yang Tuhan berikan dalam hidupnya itu bukan sekedar mimpi biasa, tapi ada janji Tuhan yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam kehidupannya. Berbicara soal iman, Yusuf tahu kalau Tuhan itu pegang kendali penuh atas hidupnya. Dia tahu Tuhan setia akan janjinya. Ada keyakinan yang besar kalau Tuhan yang berdaulat penuh. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya bukan suatu kebetulan. Bicara soal janji, aku ingat dulu pas waktu aku umur masih kecil lah, masih SD, waktu aku masih tinggal sama papa mama, karena sekarang aku tinggal rantau sama om sama tante di luar papa mama. Bicara soal janji, kalau papa mama menjanjikan sesuatu dalam hidupku, itu pasti ditepati. Nggak mungkin enggak. Aku masih ingat waktu aku masih SD itu, papa aku pernah ngomong ke aku, apa sih yang papa nggak bisa kasih sama aku, sama kamu? Papa aku ngomong kayak gitu, apa sih yang nggak bisa papa kasih sama kamu? Rasanya yang nggak bisa papa kasih sama kamu tinggal beliin gunung, karena rumahku depan pantai, beliin gunung dipindahin di depan rumah, itu yang papa nggak bisa kasih. Nah, bayangin, papaku yang di dunia aja kayak gitu berjanji dalam hidupku. Kan itu something yang great, yang wow, sangat besar. Apalagi bapaknya kita di surga. Kalau Tuhan sudah berjanji dalam hidupnya kita, kalau Tuhan akan mempercayakan hal-hal besar dalam kehidupannya kita, masihkah kita ragu? Masih kita kayak, Tuhan apa sih yang Tuhan kasih dalam hidupku ini? Apa sih yang jadi janjinya Tuhan dalam hidup? Kita lihat sama-sama bagaimana bapaknya kita di dunia itu sedemikian ngasih hal-hal yang baik dalam hidup. Apalagi Bapak kita yang di surga. Nah, pertanyaannya kepada teman-teman, apakah teman-teman semua, kita di sini, termasuk aku juga, sudah punya iman yang benar, iman yang betul-betul tahu kalau Tuhan yang pegang kendali atas hidupnya kita? Atau kita masih sering mengandalkan kemampuannya kita? Oh, aku bisa kok melakukan ini, bukan karena Tuhan. Ada loh teman-temanku kayak gitu. Gak bisa, bukan cuma Tuhan bro, tapi ada akunya. Jangan salah, hidupmu cuma kan dipegang sama Tuhan, bukan kamu. Iman yang membantu teman-teman untuk tetap terus bisa percaya pada setiap rencananya Tuhan dalam kehidupannya teman-teman. Tidak berhenti hanya sampai di iman, tetapi Yusuf punya yang namanya pengharapan. Nah, kalau kita ngomong tentang iman, gak akan lepas dari namanya pengharapan. Apa sih pengharapan itu? Pengharapan berbicara soal kekuatan untuk mempercayai iman yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupannya kita. Kita lihat dari Yusuf, apa sih yang menjadi tolak ukur di mana dia itu tetap punya pengharapan dalam Tuhan. Kita loncat di Kejadian 41.
Jadi di pasal 40 kan menceritakan bagaimana Yusuf menafsirkan mimpi juru minuman dan juru roti raja. Di Kejadian 41 ini berbicara soal menceritakan bagaimana Yusuf itu dilupakan 2 tahun. Tapi di sini titik di mana dia akan diangkat sama Tuhan. Akan diangkat jadi orang nomor 2 di Mesir. Di situ kita lihat di ayat 14 dibilang, maka raja menyuruh mengambil Yusuf dan dengan segera ia dikeluarkan dari penjara. Nah, waktu dipanggil, setelah Yusuf bercukur dan berganti pakaian, ia menghadap raja. Ada suatu, kalau waktu aku baca ini kan mungkin teman-teman, cuma gini tok ta. Tapi di balik waktu aku baca betul-betul ayat ini, ada suatu semangat, antusias di mana dia itu tidak menyerah. Dia itu tidak berhenti berharap sama apa yang Tuhan kerjakan. Justru dia anggapannya dia mau menghadap orang yang luar biasa, dia sampai maca. Nah, teman-teman kan kalau mau pergi ketemu orang lah, anggapannya mau ketemu teman atau mau ke gereja lah. Nggak mungkin kan teman-teman bangun tidur cuma cuci muka, gosok gigi terus datang ke gereja. Nggak mungkin kan? Pasti teman-teman waktu datang ke gereja datang dengan penuh, aku tak mandi sih biar aku kelihatan ganteng, biar aku kelihatan cantik di depan teman-temanku, di depan orang-orang di sekitarku. Pasti nggak mungkin teman-teman datang cuma dengan ya wes lah aku bangun sikat gigi tok terus datang, nggak mungkin. Itu yang Yusuf lakukan. Waktu kita tahu betul-betul apa yang dilakukan oleh Yusuf waktu dia dipanggil oleh raja, suruh mengartikan mimpinya raja, dia datang dengan penuh antusias, tidak ada kekecewaan sama sekali. Dia tidak kecewa meskipun sudah dilupakan situasi keadaan di sekitarnya itu tidak sesuai sama yang dia harapkan. Mungkin dalam kehidupannya kita mengalami yang namanya kekecewaan, di mana kita sudah punya ekspektasi untuk melakukan A, B, C. Tapi di dalam praktek, di dalam kita menghidupi kehidupannya kita, segala sesuatunya itu tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Teman-teman punya mimpi misalnya, Ma, Pa, aku mau jadi astronot. Ya jangan bicara astronot lah, kejauhan. Bicara soal ini aja. Bicara soal mau jadi apoteker atau farmasi lah. Ya, farmasi. Farmasi itu ya mungkin kalau kayak sekarang kan kita udah nggak ngelihat kerjaan apa sih yang farmasi itu. Tapi bagi orang-orang yang sekarang ini hidup, teman-temanku semuanya, pasti yang ada di matanya mereka bisnis. Orang tua aku full support aku dalam bisnis. Mungkin orang tua teman-teman sama orang tuanya teman-teman berselisih paham terkait apa yang jadi tujuan hidupnya teman-teman. Teman-teman bertengkar, mamanya teman-teman punya keinginan teman-teman buat ambil A, tapi teman-teman malah pilih jurusan B. Karena orang tua yang support kita secara dana, finansial, akhirnya kita memilih untuk melakukan apa yang orang tua kita inginkan. Sehingga perjalanan kehidupan kita menjadi terpaksa melakukan segala sesuatu bukan dari hatinya kita, tapi berdasarkan apa yang orang tua kita inginkan. Sering banyak teman-temanku juga yang cerita tentang pergumulannya mereka seperti itu. Tapi kita mau ingat hari ini Tuhan berbicara melalui kehidupannya Yusuf. Karena kita beriman, kita tahu bahwa Tuhan yang pegang kendali atas kehidupan kita, sehingga kita tidak berhenti untuk berharap kalau Tuhan punya rencana yang besar dan indah dalam kehidupan kita. Setiap kita yang datang di tempat ini dan setiap kita yang mendengarkan dari rumah, dari online, aku yakin dan percaya Tuhan punya rencana yang besar. Tidak berhenti di pengharapan. Sesuatu yang besar juga yang luar biasa yang dimiliki oleh Yusuf, yaitu dia punya yang namanya kasih. Apa sih kasih yang Yusuf punya itu? Bukti Yusuf memiliki kasih, yaitu pada waktu Yusuf dapat melakukan setiap perkara-perkara yang Tuhan berikan dalam kehidupannya
dengan sepenuh hatinya. Dia dapat melakukan dengan spirit of excellence. Karena kasih Yusuf kepada Tuhan, itu yang memampukan Yusuf melakukan setiap hal dengan sepenuh hati atau dengan terbaik. Itu yang Yusuf punya. Tidak hanya kasihnya kepada Tuhan, tapi di akhir dari Alkitab, di akhir dari kisah tentang Yusuf, kita mau lihat sama-sama di Kejadian 50 ayat 20. Saya baca lagi sekali lagi ya. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ini perkataan Yusuf kepada saudara-saudaranya. Singkat cerita, waktu dia diangkat jadi orang nomor 2 di Mesir, Firaun mempercayakan segala urusan negara itu ke Yusuf. Yusuf ini ternyata dipanggil Tuhan untuk mengelola pangan di negeri itu, di mana ada kelaparan besar terjadi di tempatnya keluarganya Yusuf, papanya, saudara-saudaranya, sehingga mereka semua mengungsi ke Mesir. Ini perkataan Yusuf kepada saudara-saudaranya. Apakah dengan perkataan seperti ini Yusuf mendendam ke saudara-saudaranya, atau Yusuf marah, memilih untuk sakit hati kepada teman-temannya? Enggak. Apakah dengan kata-kata seperti ini Yusuf balas kejahatannya ke kakaknya atau ketidakadilan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya? Tidak. Justru ada kasih waktu Yusuf mengatakan seperti ini. Kita lihat kasih itu merupakan dasar atas segalanya. Kasih itu yang memampukan kita untuk terus berharap dan terus beriman kepada Tuhan. Meskipun keadaan di sekitar kita rasanya kok nggak sesuai sama yang kita harapkan, nggak sesuai sama apa yang kita mimpikan, tapi dia tetap memilih untuk mengasihi Tuhan. Apa yang Tuhan percayakan dalam hidupnya dia lakukan dengan sebaik mungkin. Dan aku yakin juga waktu Yusuf melakukan kasih ini ke saudara-saudaranya, aku yakin dia udah beres dulu dalam hatinya. Gak mungkin dia masih ada kepahitan. Hatinya sudah benar sehingga dia bisa mengasihi saudara-saudara yang sudah mengecewakan dia, atau bahkan sudah melakukan hal-hal yang ya kita kan hidup sekarang kan udah nggak zaman lah namanya perbudakan. Bayangin dia dijual sama saudara-saudaranya, sama koko-kokonya yang teman mainnya dijual seperti itu. Tapi dia memilih untuk tidak sakit hati. Penyertaan Tuhan nyata atas orang-orang yang hidupnya kudus. Nggak mungkin Yusuf bisa melakukan itu kalau hatinya itu nggak beres atau hidupnya dia sendiri itu ada yang nggak benar. Penyertaan Tuhan nyata pada saat hidup kita benar-benar kudus, benar melakukan apa yang menjadi kehendaknya Tuhan dalam kehidupannya kita. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah teman-teman masih mengasihi orang-orang, termasuk mungkin tadi yang dibilang orang tua kita? Kalau misalnya orang tua itu punya purpose atau punya maksud yang lain di balik apa yang teman-teman harapkan, apakah teman-teman masih bisa mengasihi mereka? Atau mengasihi teman-teman yang gak adil sama teman-teman? Kalau kita di dunia aja ngejar IPK dengan sungguh-sungguh, masa kita di surga atau di kehidupan kekalan kita nggak benar-benar menghidupi IPK kita, iman, pengharapan, kasih itu? Tuhan aja nggak main-main atas hidupnya kita. Masa kita main-main atas hidup yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupannya kita? Kita loh diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Di Alkitab dibilang, we are His masterpiece.
kita sudah ditebus dari kehidupan kita yang sia-sia? Masihkah kita menghidupi kehidupannya kita yang gak bener itu? Don't play with your life. Karena Tuhan punya tujuan yang besar dan indah dalam kehidupan teman-teman. Aku harap teman-teman bisa benar-benar tangkap apa yang Tuhan mau untuk teman-teman lakukan. Bukan cuma sekedar, oh iya Tuhan, aku menghidupi kehidupanku, ya sekedar bangun, tidur, makan, main game, ya wes tidur, kayak gitu-gitu tok. Karena Tuhan punya rencana yang besar dalam kehidupannya teman-teman, ya jangan main-main sama hidupnya teman-teman. Hidupi sungguh-sungguh apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam kehidupannya teman-teman. Karena aku yakin dan percaya, setiap kita yang lahir di dunia ini, pasti ada tujuan Tuhan dalam hidupnya kita. Aku mau tutup dengan satu cerita. Minggu ini minggu yang cukup berat, di mana kesibukan yang aku alami di luar ekspektasiku juga. Terus ada temanku yang curhat kalau kerjaannya dia itu gak sesuai sama apa yang dia ekspektasikan. Mungkin saat ini dia sedang melakukan kewajibannya dia, pekerjaannya dia sehari-hari itu dengan hati yang ya capek, hatinya mengeluh. Tuhan kok apa yang aku mau gak sesuai. Dimana lagi ditambah pekerjaan di kantor banyak, sehingga ya rasanya mungkin teman-teman yang udah kerja rasanya mau meledak. Kayak ketemu terus kok yang diomongin bukan something yang semangat, tapi something yang ya apa ya, kok kayak gini, sedih gitu bawaannya. Ya, satu hal yang aku pelajari dari Yusuf, Tuhan punya rencana besar dalam kehidupannya kita. Jangan pernah kita menyerah, atau jangan pernah kita kalah dengan keadaannya kita, kalah dengan kondisi di sekitar kita yang menghimpit kita, yang membuat kita gak bisa berkembang. Karena saat Tuhan mempercayakan perkara yang besar dalam kehidupannya kita, Tuhan itu akan menggali potensi-potensi dalam hidupnya kita. Punyai hati yang benar, hati yang mau untuk percaya kalau Tuhan yang pegang kendali penuh atas kehidupannya kita. Aku harap teman-teman bisa benar-benar tangkap message ini. Kalau teman-teman mungkin ada yang keskip tadi, ada yang lupa di tengah-tengah waktu kita belajar tentang Yusuf ini, teman-teman bisa ingat, Yusuf ini punya iman yang tahu betul kalau Tuhan sudah berjanji atas kehidupannya dia. Dan tidak berhenti di situ, dia punya pengharapan, kekuatan untuk terus yakin sama apa yang sudah Tuhan janjikan dalam kehidupannya. Kalau Tuhan itu setia terhadap janjinya, dan Tuhan punya rencana yang besar dalam kehidupannya. Dan Yusuf punya kasih untuk bisa melakukan segala sesuatu yang Tuhan percayakan dalam kehidupannya dengan sepenuh hatinya, bukan dengan biasa-biasa saja. Iman, pengharapan, dan kasih yang akan memampukan teman-teman juga untuk melakukan apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupannya teman-teman semua. Kalau saat ini teman-teman bergumul dengan sekolahnya teman-teman bergumul tentang ya mungkin keuangan teman-teman, bergumul tentang relationship dengan orang lain. Apapun yang terjadi, apapun kondisi yang teman-teman alami, ingat
bahwa Tuhan pegang kendali penuh atas kehidupannya teman-teman. Tuhan yang sedang proses kehidupan teman-teman untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi lagi, di mana tempat yang sudah Tuhan janjikan untuk teman-teman tujui, seperti Yusuf. Karena saat kita ada di titik itu, kita baru bisa melihat flashback, oh iya, Tuhan itu baik ya, Tuhan itu bisa melakukan perkara-perkara yang luar biasa, meskipun jatuh bangun gak enak kayak gitu, tapi seru. Percayalah, saat kita naik roller coaster tadi, aku yakin setelah naik itu pasti teman-teman semuanya bilang, wah seru ya, meskipun tadi ada yang tegang di atas. Sama halnya waktu Yusuf sudah diangkat menjadi nomor 2 di Mesir, dia dapat membantu saudara-saudaranya atau negara-negara, bangsa-bangsa di sekitar Mesir itu yang mengalami kelaparan. Dia bisa bilang, memang kamu mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Tuhan telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud seperti yang terjadi saat ini, yaitu memelihara kehidupan suatu bangsa yang besar. Saat kita tahu, benar-benar tahu kalau Tuhan pegang kendali dalam kehidupannya kita, maka kehidupannya kita itu akan benar. Kita akan melakukan apa yang menjadi betul-betul apa yang menjadi kehendaknya Tuhan, itu akan kita hidupi dengan sungguh-sungguh. Oke, sekian message dari aku hari ini. Aku harap firman Tuhan itu bisa terus berbicara dalam kehidupannya teman-teman. Aku selesai sharing hari ini, tapi aku berdoa biar firman itu terus berbicara, terus mengusik dalam hati dan pikiran teman-teman, supaya teman-teman keluar dari tempat ini, teman-teman bisa jadi seperti Yusuf, bisa pegang prinsip, tidak main-main atas kehidupannya teman-teman. Oke, doa kok atau Coach mau nambahin mungkin doa ya. Oke teman-teman, mari kita tundukkan kepala, kita bersyukur. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu hari ini Tuhan, yang sudah Engkau nyatakan. Engkau sudah berbicara kepada kami Tuhan melalui kehidupan Yusuf. Aku berdoa biarlah firman yang sudah Engkau berikan kepada setiap kami tidak berhenti hanya sekedar kami dengarkan, tetapi firman itu bisa jatuh di tanah yang benar, jatuh di dalam hati kami, dapat bertumbuh dan berbuah, supaya setiap buah yang dihasilkan dari kebenaran firman-Mu itu dapat memberkati setiap orang yang kami temui, setiap orang-orang yang kami temui dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, kami bersyukur untuk pertemuan yang luar biasa ini Tuhan, karena kami yakin dan percaya di mana 2-3 orang berkumpul, di situ Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan kami percaya saat kami bersekutu dalam nama-Mu, kami memuji dan meninggikan nama-Mu, kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, di situ Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Yesus, teruslah tuntun dan berkati teman-temanku ini Tuhan, dalam setiap proses kehidupan mereka, setiap hal yang mereka alami, setiap hal yang mereka kerjakan Tuhan. Aku berdoa biarlah spirit of excellence daripada Engkau turun atas mereka, supaya mereka bisa benar-benar hidup di dalam kehendak-Mu, hidup melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan mereka, karena mereka tahu Tuhan pegang kendali penuh atas kehidupannya mereka. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kami selesai, kami bersyukur, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin.